Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan selalu. Teman-teman, kalian pernah gak sih bilang, enak ya jadi dia? Atau pernah gak sih merasa minder ketika melihat orang lain atau teman kita sendiri yang rumahnya lebih bagus dari kita, yang sudah mapan dalam bekerja, yang sudah sukses, yang kaya, terus kita tanpa sadar bilang ke diri sendiri, kok aku kayak gini-gini aja ya? Kapan ya aku bisa kayak dia? Tenang, kalian gak sendirian. Aku juga pernah di fase itu. Setiap buka sosmed, rasanya semua orang itu hidupnya perfect. Sampai suatu hari, aku ngobrol dengan temanku yang gajinya lumayan besar menurut aku, dan aku pikir dengan gajinya yang besar itu, dia bisa beli apa aja yang dia inginin. Pasti tabungannya sudah banyak juga. Ternyata ada masalah besar yang dimana uang tabungannya habis sia-sia. Jadi, dia merelakan tabungannya untuk orang tuanya yang ingin berbisnis. Dan orang tuanya meminta modal ke teman saya ini, jumlahnya lumayan besar. Tapi apa? Ternyata usahanya gak berjalan mulus. Gak lama usaha orang tuanya itu bangkrut. Dan ya, gak ada untung sebesar pun. Hingga akhirnya dia kecewa dan mulai menabung lagi, tapi kali ini hasil gajinya itu setiap bulan harus ia gunakan untuk biaya bangun rumah dia sama orang tuanya. Ternyata di balik gajinya yang besar ini ada ujiannya tersendiri. Dan perlu kita tahu bahwa ternyata membanding-bandingkan nikmat kita dengan orang lain itu adalah penyakit hati, atau yang sering disebut dengan hasad atau iri. Dan biasanya penyakit ini datang karena kita terlalu sering membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang punya ujiannya masing-masing. Nikmat orang lain belum tentu bisa kita tanggung. Kadang apa yang terlihat tidak seperti yang kita bayangkan. Contohnya, kita lihat ada orang kaya yang menurut kita hidupnya nyaman-nyaman aja, bahagia. Tapi kita nggak tahu di balik kekayaan yang dia punya. Bisa jadi dia sangat-sangat sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Tidurnya nggak senyenyak kita, waktunya nggak seluang kita, ya kan? Dan Allah pun sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Ayat ini jelas menegaskan bahwa setiap nikmat yang Allah bagi ke kita itu sudah ada ukurannya, sudah ada porsinya, dan sudah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bisa jadi sedikit menurut kita, tapi cukup menurut Allah. Bisa jadi nikmat yang sedikit bisa mengantarkan kita ke surga, sedangkan nikmat yang banyak justru membawa kita ke neraka. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak. Suka membanding-bandingkan nikmat kita dengan orang lain itu juga tidak sehat. Kenapa? Yang pertama, membanding-bandingkan nikmat kita dengan orang lain membuat kita lupa bersyukur. Kita sibuk melihat apa yang orang lain punya, sampai-sampai kita tidak sadar sama nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba deh kita renungin kembali. Kita masih bisa bangun pagi dengan tubuh sehat. Kita masih punya makanan di meja makan walau sederhana. Kita masih punya barang-barang yang kita butuhkan.
kita masih diberi kesempatan beribadah, itu semua adalah nikmat yang mungkin terlihat sepele, padahal adalah nikmat yang paling berharga. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain hanya membuat kita capek, lelah, karena tidak akan ada habisnya. Hari ini kita iri pada orang yang lebih kaya, besoknya kita iri dengan orang yang sukses, lusanya kita iri pada orang yang terlihat bahagia dan harmonis. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi mereka terlihat bahagia, tapi hatinya gelisah. Mereka terlihat kaya, tapi hatinya miskin. Terus, gimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, lihatlah ke bawah dalam urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah kamu melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, kalau bicara rezeki, harta, atau dunia, jangan selalu melihat orang yang lebih kaya atau sukses, lihatlah orang yang lebih kekurangan dari kita. Insya Allah itu semua membuat hati jauh lebih mudah bersyukur. Yang kedua, lihatlah ke atas dalam urusan akhirat. Maksudnya, kita hanya boleh iri pada hal-hal yang berurusan dengan ibadah, amal soleh, ketaatan, barulah kita boleh iri. Iri pada orang yang rajin sholat, iri pada orang yang suka sedekah, yang semangat menuntut ilmu. Karena iri yang seperti ini justru baik untuk memotivasi kita. Ketiga, membiasakan diri untuk selalu bersyukur setiap hari. Minimal ucapkan Alhamdulillah atas segala hal, baik besar maupun kecil. Nikmat bisa bernapas, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga. Itu semua sudah termasuk nikmat yang luar biasa. Allah berjanji dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan dari ayat itu, kita tahu bahwa alangkah baiknya Allah kepada hambanya yang bersyukur. Jadi teman-teman, hidup ini bukan kompetisi. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik, atau paling sukses. Hidup ini adalah ujian siapa yang paling bersyukur dan paling sabar. Jangan habiskan waktu kita dengan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kita sibuk melihat nikmat orang lain, bisa jadi kita sedang melupakan nikmat besar yang sudah ada di depan mata. Mari kita sama-sama belajar untuk lebih banyak bersyukur, lebih sedikit mengeluh, dan lebih percaya bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.